Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, ada mahasiswa yang kami banggakan. Saya mewakili tim dosen menyampaikan teknis pembelajaran kita untuk sub CPMK 6. Ini akan dilaksanakan sebanyak 3 pertemuan ya. Ada kuliah interaktif 1 kali di pekan ke-9 dan ada diskusi presentasi kelompok di pekan ke-10 dan pekan ke-11. Ini materinya atau sub CPMK-nya mahasiswa mampu menganalisis geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Ini dulu dibuat terpisah, tapi ini digabung karena memang dua hal ini sesuatu yang tentu sangat terkait di perubahan RPS kita. Nah, untuk pekan 9 sampai 11 ini bisa dilihat di sini di folder ini ada banyak file di situ. Nanti ada video di sini untuk pekan ke-9. Ada mahasiswa bisa lihat buat intisarinya. Nah, ini dosen akan mengisi total poinnya ini ada 9 poin. Ini pengisian manual oleh dosen mengenai keaktifannya, ketepatan ide dan kejelasan uraiannya, kedisiplinannya mahasiswa dan seterusnya. Nanti di pekan ke-10 dan 11 ini ada tempat untuk mengupload tugas tuh. Nah, kita lihat dulu untuk pekan ke-9. Nah, di pekan ke-9 ini ada kuliah interaktif ya. Kita lihat di PDF-nya, jadi mahasiswa bisa mendownload PDF tersebut, melihat isinya, memahami dan menjalankan. Nah, di sini ada dua materinya, ada geopolitik dan ada geostrategi. Nah, tentu ada KM, KPT, dan KBT-nya perkuliahan kita. Tetap kegiatan mandirinya baca buku, lihat video, tugasnya ini tidak diupload. Sekali lagi tidak diupload. Tapi harus buat summary di mana itu jadi panduan untuk menjelaskan kalau kemudian ditunjuk oleh dosennya. Jadi ada dua bagian di situ. Ada materi, ada intisari video. Nah, untuk pekan ke-9 ini ada eh, apa namanya? Ada sub-sub materi ya nanti kita akan lihat bersama ya. Untuk kota kelompok satu itu kaitannya dengan konsepsi geopolitik itu apa, wawasan nasional tentu ya. Ada teori-teori di situ, ya, ada pandangan-pandangan, ada yang mengatakan laut itu utama, ada yang mengatakan darat utama, ada yang mengatakan udara utama dan seterusnya. Nanti lihat perbedaan pandangannya. Kemudian di anggota kelompok 2 itu ada urgensi. Tentu pentinglah wawasan Nusantara itu. Kenapa? Karena dia merupakan landasan visional pembangunan nasional kita. Kemudian di sini ada masuk geostrategi ya, bicara ketahanan nasional, tuh. Bicara asasnya dan konsepnya serta sifatnya itu anggota kelompok 3. Kemudian mengenai model-model TANAS itu kelompok 4. Kemudian kedudukan TANAS dalam pembangunan kita itu sebagai landasan konsepsional, tuh. Nah, itu anggota kelompok 5. Nah, nanti pada saat pekan ke-9 KBT-nya, jadi itu tadi di luar kelas dibaca, dibuat summary-nya. Pada saat KBT kembali lagi bahwa dosen itu punya waktu 30 menit untuk menjelaskan intisarinya, meminta mahasiswa menjelaskan apa yang menjadi hasil kegiatan mandirinya. Nah, tentu tidak perlu terlalu panjang karena kalau dijelaskan semua ini bisa bisa butuh 3 pertemuan. Tapi sekali lagi bahwa ya mahasiswa yang mampu menjelaskan, bukan dosennya yang kemudian ahli menjelaskan. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita bicara geopolitik itu kan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Bagaimana mengaitkan kebijakan-kebijakan itu dengan kondisi geografi kita negara kepulauan tentu harus berkaca dari situ untuk kemudian apa namanya membuat kebijakan-kebijakan di mana tentu geopolitik kita wawasan nasional kita adalah wawasan Nusantara sehingga entry point dari materi geopolitik itu adalah wawasan Nusantara di mana tentu cara pandangnya bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya ya dirinya Bhinneka lingkungannya yang eh, merupakan negara kepulauan. Nanti di inti-intinya saja dijelaskan. Kemudian masuk ke geostrategi. Geostrategi itu ya tentu metode ya cara ya strategi kita itu namanya ketahanan nasional yang punya model namanya Astagatra. 8 gatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Nanti dijelaskan secara singkat itu. Nah, setelah itu tentu kembali lagi ada small group discussion. Nah, mahasiswanya duduk berkelompok
Baru kemudian dia membahas tema. Nah, kalau kita bicara perwujudan dari wawasan Nusantara itu kan sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan pertahanan keamanan, apa maksudnya itu? Satu kesatuan politik, apa maksudnya itu? Nah, kalau saya bocorkan sedikit ya, nanti dilihat konsepnya, realitanya, masalah dan solusinya. Kalau bicara pertahanan misalnya di Papua masih bergolak. Nah, itu bisa jadi masalah. Kemudian kalau bicara kesatuan politik, misalnya ada yang mengatakan kenapa ada daerah yang tidak pilkada, ada daerah yang pilkada dan seterusnya dan seterusnya itu silakan nanti dibahas bersama itu. Ya, karena kan Indonesia diakui kekhususan dan keistimewaan. Nanti mungkin ada diskusi ke arah sana. Itu untuk kelompok satu, 2, kemudian 3, 4, 5 ini bicara mengenai gatra-gatra dari astagatra kita. Di SWOT itu misalnya gatra sumber daya alam kita banyak, tapi yang kelola asing misalnya sehingga masyarakat tidak sejahtera. Nah, itu nanti dibahas. Sumber daya manusia kita banyak ya, ada apa namanya? Ada bonus demografi, tapi masalahnya adalah ya kebanyakan generasi muda kita tidak produktif, tidak ahli gitu. Main game saja dan seterusnya. Kemudian kelompok 5 ideologi. Nah, ini gatra ideologi. Pancasila sebagai ideologi bertarung dengan berkontestasi dengan berbagai ideologi bangsa-bangsa lain di dunia. Itu bisa jadi sebuah hal yang orang bertanya, misalnya Amerika berhasil dengan ideologi liberal, atau Cina berhasil dengan ideologi komunis dan seterusnya. Nah, bagaimana kita dengan ideologi Pancasila? Jangan-jangan sebenarnya itu belum dijalankan itu, hanya sebagai sebatas sebuah simbol saja. Nanti dibahaslah itu. Oke, setelah itu baru masuk di pemaparan. Nah, dosennya mengamati, mencermati, dosennya kemudian juga memberi masukan dan seterusnya. Oke, saya pikir itu yang terkait dengan pekan ke 9 ya, 9. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.